pelajari ini, yang saya omongin ini, itu nggak ada di sekolah. Itu yang saya dapatkan hasilnya dari sebuah pengalaman dan perjalanan dan satu observasi yang saya lihat di sekitar kita. Kira-kira sekarang ini keluhan para pedagang dan pengusaha itu kira-kira apa ya guys? Kira-kira apa yang mereka keluhkan? Jadi kalau misalnya saya lagi beraktivitas di pasar tuh, lagi aktivitas buka usaha ya, semua yang dikeluhkan oleh semua orang pedagang, baik pedagang kecil, besar, menengah, atau yang bikin lapak atau di kaki lima, keluhannya cuma satu, omset mereka turun. Ya, omset turun. Apa penyebabnya? Nggak tahu. Ada yang katanya masalah pandemi, yang masalah corona, yang masalah pergantian rezim pemerintahan, yang masalah peraturan-peraturan baru yang dibikin sama Anies Pasar. Jadi yang dikeluhkan oleh para pedagang itu sekarang adalah omset mereka sepi. Jadi terus kalau udah sepi apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita tetap mengeluh dengan masalah iklim ekonomi yang sepi, atau kita cari solusi yang lain? Kira-kira apa solusinya teman-teman? Jadi kalau misalnya ini menurut saya bukan masalah omsetnya yang sepi, bukan masalah pasarnya yang sepi, bukan masalah pengunjungnya yang sepi, tapi di seluruh daerah maupun di daerah pelosok atau di daerah perkampungan yang di dalam-dalam sana itu mereka semuanya udah buka usaha semuanya. Benar nggak? Baik pegawai swasta, mau dia petani, mau dia kecil, mau masih muda, mau tua, semua udah buka. Di kampung-kampung tuh semuanya udah buka. Masalahnya kini sekarang tuh yang kita pikirkan, gimana caranya kita bisa survive dengan keadaan yang sangat sempit sekarang ini. Ya mungkin kalau misal di kota-kota besar main online, jualan-jualan online, oke lah sip. Masih bisa menjanjikan, seenggak-enggaknya buat survive lah istilahnya. Kalau misal saya diskusi dengan para perantau-perantau pulang, ya buat survive oke lah Pak katanya. Tapi masalahnya kalau buat yang pedagang, buat di tempat saya lah, kan kita di sini apa yang mau di online-online kan? Semuanya orangnya bergantung, mereka hasil pertanian semua. Jadi dari semua cerita ini, saya juga merasakan kalau memang omset itu sepi. Cuman salah satunya kita bikin sesuatu inovasi yang bisa menyelamatkan diri kita. Ya seenggak-enggaknya buat survive lah. Kalau kita ngandelin cuman orang bilang usaha dong. Untuk usaha buka toko itu kita datang pagi, buka toko, keluarin barang, tungguin orang datang. Layani mereka baik-baik, cukupin semua kebutuhannya. Kan cuma itu usaha orang dagang. Nggak ada lagi yang lain. Walaupun dia sales pun, kalau dia habis sales punya kantor besar, habis meeting dengan supervisornya atau sama manajernya itu, dia keluar, dia cari apa namanya itu, dicari customer baru kan, atau dia ngurusin orderan customernya. Masalahnya sekarang sales pun juga ngeluh. Masalahnya orderannya berkurang karena orang toko nggak mau ngambil barangnya lagi dengan alasan masalah tempatnya sepi. Jadi ini saya mau kasih solusi. Seenggak-enggaknya saya nggak jamin kalau ini semuanya akan berhasil. Tapi seenggak-enggaknya kalau buat survive, buat nama-nama income kalian, saya bisa jamin itu. Soalnya udah saya lakukan. Pertama, kita harus inovasi, harus kreatif. Kreatif saja tidak cukup, kita harus produktif. Kalau kita kreatif tapi nggak produktif, namanya juga buang-buang waktu. Mungkin konten-konten yang saya lihat di internet, begitu banyak hasil kreatif-kreatif yang dibikin dengan barang-barang bekas, ya sebenarnya itu bagus. Tapi masalahnya kalau kita dibandingkan produktif nggak? Ya saya udah pernah coba saya bikin. Tapi masalahnya, setelah saya bikin, ketika saya mau jual, masalahnya barangnya nggak laku. Masih kalah tuh dengan barang-barang produk dari Cina. Barangnya bagus, harganya lebih murah. Bentuknya juga lebih bagus. Terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Nih saya kasih tips ya. Jika teman-teman ada yang masih jualan pakaian, misalnya pakaian blazer nih. Apa kira-kira setelah si customer itu membeli pakaian, terus kira-kira apa yang akan dia lakukan? Pokok yang penting dia udah deal nih, pakaian udah dibeli, udah dibawa pulang. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Pasti dia cari tukang jahit buat memperbaiki pakaian yang udah dibeli. Seenggak-enggaknya buat ngecilin biar dipas. Nah, jadi ini satu peluang nih teman-teman.
Jadi kalau misalnya teman-teman jualan pakaian atau jualan celana atau jualan baju sekolah atau jualan pakaian orang kantor lah, seenggak-enggaknya di situ kita bikin inovasi, kita belajar lagi buat naruh seorang penjahit di situ, box tailor atau seorang penjahit lah. Eee, kita apa namanya itu, kita sediain seorang penjahit buat mempermak pakaian yang dia beli. Atau kalau misalnya tidak mungkin kita nggak bisa jahit, kita cari rekanan. Rekanan seorang toko jahit yang ada di sekitar kita. Tapi ini menurut saya ini efektif nih loh teman-teman. Soalnya saya udah lihat di depan toko saya tuh dia jualan celana, pokok pakaian cukup lah, pakaian lengkap. Ketika orderan anak sekolah masuk, sekarang kan musim anak sekolah kan, anak sekolah dapat, terus di sekolah itu kan anak itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ada bajunya minta diginiin, ada yang dipendekin, pasang merek baju, ada pasang nama. Ah, ketika si orang tokonya nggak bisa ngasih solusi, nggak bisa ngerjain apa yang diminta sama customer-nya, apakah dia biarkan pergi? Oh enggak, ternyata dia enggak pergi. Harga tetap, oke nanti namanya saya pasang, mereknya saya pasang, ukurannya saya perkecil. Harganya nambah, berarti dapat penghasilan lagi kan si penjualnya. Ah, yang dilakukan si penjual toko tadi itu dia lempar cari rekanan ke penjahit lain. Jadi penjahit lain itu juga dapat orderan, si penjual toko juga dapat juga. Ah, itu salah satu namanya yang produktif, kreatif, dan produktif. Ayo, gimana kira-kira? Oke nggak? Nah, terus yang berikutnya, kita jualan PND. Ada sayur, ada cabai-cabai, semuanya lengkap-lengkap lah. Tapi ketika ada orang yang nggak pandai malas di dapur, yang nggak mau repot, yang nggak mau hidupin blender, yang mau ngulek-ngulek cabai, nggak mau, apa yang dicarinya? Orang cari yang cabenya udah jadi, alias bumbunya tuh udah digiling, udah halus, udah cukup semuanya. Ini mindset orang belanja loh. Saya pun kalau misalnya pergi belanja, mending saya cari tempat yang ada jualan cabai, dia bisa giling di situ. Ada bumbu halus, ada yang kasarnya, ada pun yang segarnya. Jadi saya juga nggak mau repot. Jadi kalau misalnya kalau kita belanja, dia nggak mau repot. Yang penting dia datang satu tempat, semua keinginannya ada di situ. Jadi dia nggak perlu lagi berputar-putar kayak pasar zaman dahulu kala tuh beli barang di sini, beli cabenya di sini, nanti beli gilingnya jalan lagi ke ujung, terus cari yang lain putar lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada yang jualan seperti itu ya kita cukupin. Misalnya masih barangnya mentah, ya kita bikin barang jadinya di situ, kita halusin bumbunya. Terus kemudian, misalnya kalau teman-teman jualan alat-alat listrik, misalnya ada lampu-lampu, kabel-kabel. Permasalahan orang yang beli alat listrik teman-teman itu kan masalahnya dia disuruh sama tukang. Kalau pas dia masang dia nggak ada waktu buat masang. Ya masalahnya teman-teman di yang punya toko bisa nggak kalau kita bikin penawaran kita yang masang menyediakan jasa instalasi maksudnya. Ya kalau saya dengar-dengar di sini teman-teman saya kalau yang orang-orang biro PLN tuh per titik dia masang kabel listrik tuh dimintanya jasanya 50.000. Itu lumayan tuh guys, besar loh 50.000 tuh. Bayangin aja satu stop kontak, satu lagi saklar, itu udah 2 titik dibikinnya. Bayang kalau satu rumah sekitar 10 sampai 20 titik. Ya kalau kali 50.000 jasanya lumayan bos, 2 juta. Paling kerjanya cuma sekitar 3 atau 4 jam. Jadi kalau misalnya kita emang daripada kita bengong di toko, nungguin orang belanja, ya mending kita cari kegiatan lain. Misalnya teman-teman ada yang jualan kaca misalnya, jualan kaca orangnya nggak ada, tapi di toko kaca itu pasti teman-teman lihat banyak sisa-sisa kaca, sisa-sisa potongan, ya mungkin ukurannya kecil-kecil lah. Tapi kalau dibiarkan seperti itu, tumpukan kacanya semakin banyak, tokonya makin sempit, tuh kaca itu mau ngapain? Dijual juga nggak mau. Menunggu yang pas, ya lama nunggu, paling ketemunya paling orang mintanya cuma satu potong, 2 potong. Terus apa yang kita lakukan? Ya kalau saya mikirnya situ ya, kenapa yang kecil tadi itu kita potong, kita jadiin akuarium, akuarium ikan cupang. Ya itu kan seenggaknya ya, walaupun kita nggak sempat jual, seenggaknya kita cari resellernya. Pas misalnya hari pagi-pagi di taman-taman tempat orang-orang pada olahraga, senam, siapa yang dibawa anak orang tua? Pasti mereka bawa anak-anak kan? Ya kita carilah orang yang jualan ikan cupang, kita taruh akuarium yang kecil-kecil. Cuman ukurannya 10 kali 10, tingginya cuma 15 cm. Ya kalau kaca lebih-lebih yang di toko tuh
Kalau dibikinnya itu banyak jadinya tuh. Jadi buat teman-teman yang lagi-lagi galau, lagi-lagi mikirin omset, ya kalau saran saya nggak usahlah dipikirin omset tuh. Yang penting waktu kita nggak terbuang sia-sia selama di toko tuh. Daripada kita bengong-bengong di toko, mending disusun lagi barangnya atau kita bikin inovasi-inovasi lainnya. Nanti di next yang lain nanti akan saya ceritakan lagi gimana caranya menjadi seorang pedagang hebat. Soalnya ini saya ngomong kayak gini gimana, bukannya saya sombong ya. Soalnya ilmu yang kita pelajari ini, yang saya omongin ini, itu nggak ada di sekolah. Itu yang saya dapatkan hasilnya dari sebuah pengalaman dan perjalanan dan sesuatu dan satu observasi yang saya lihat di sekitar kita.